PSSI kayaknya emang serius untuk incar satu tiket ke Piala Dunia 2026. Bagaimana enggak gitu? Mereka telah memikirkan secara matang-matang sebelum memutuskan untuk mendatangkan sejumlah pemain dan pelatih baru di awal tahun 2025 ini. Jelas diperkenalkannya Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy bukan tanpa alasan jelas dari PSSI. Karena mereka butuh pelapis yang sepadan, apalagi beberapa pemain seperti Jay Itzas, Marten Pas, hingga Kelvin Verdonk sudah mengantongi satu kartu kuning. Jadi jika dapat kartu kuning lagi, ya udah harus absen. Sementara itu, melihat skuad timnas Indonesia yang semakin mewah di sisa laga babak round 3 ini, membuat banyak yang memberikan atensi kepada timnas Indonesia. Mereka kagum dengan segala perubahan nyata yang ada di skuad Garuda Merah Putih. Saat ini, PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia, bisa bersaing di top level Asia untuk kemudian melangkah konsisten ke panggung dunia. Maka dari itu, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Khususnya ya udah pasti, ningkatin kualitas pembinaan, serta liga yang masih sering terjadi ajang battle royale. Yang mana salah satu caranya tentu saja menjalin kerjasama dengan negara-negara sepak bola maju agar kedepannya sepak bola Indonesia benar-benar bisa berprogres sesuai apa yang diharapkan, walaupun semua tahu itu sangatlah nggak gampang. Dan perihal tim nasional, fair aja kalau kita harus terus mengandalkan pemain dari kompetisi domestik yang maaf aja nih, kualitasnya bahkan di ASEAN aja masih keteteran. Tentu pada akhirnya PSSI harus mengambil jalan pintas untuk mengambil pemain keturunan yang punya potensi serta kemampuan yang diharapkan bisa mengangkat level timnas, serta menjadi pemantik bagi para pemain di liga lokal untuk terpacu bekerja lebih keras. Dan seperti yang kita tahu, kalau sekarang timnas Indonesia sudah banyak diisi oleh pemain keturunan dan sebagian besar usianya masih dalam usia muda ataupun usia prime sepak bola. Terbaru, ada 3 nama yang sedang diupayakan udah bisa nyusul oleh Romani main di bulan Maret, yaitu Dean James, Emil Audero, dan Joe Pelupessy. Sementara itu, selain menambah para pemain keturunan baru, PSSI juga masih mencari sosok dirtek baru bagi timnas Indonesia. Dan baru-baru ini, PSSI baru saja mengumumkan Jordi Cruijff sebagai penasehat teknik bagi timnas. Dengan ditunjuknya Jordi Cruijff sebagai penasehat teknik sendiri bukan tanpa alasan. Pak Erik ingin menciptakan serta mengembangkan identitas sepak bola Indonesia sendiri. Jordi Cruijff sendiri juga sudah berjanji akan membawa sepak bola Indonesia mendunia. Di sisi lain, dengan bergabungnya Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy, jelas bukan tanpa perhitungan yang matang dari pihak PSSI. Jika dilihat secara detail, diumumkannya 3 pemain itu akan cukup menguntungkan bagi timnas di sisa laga babak round 3 nanti. Karena seperti kita tahu, kalau beberapa pemain seperti Marten Pas, Jay Itzas, hingga Kelvin Verdonk telah mengantongi 1 kartu kuning. Dan jika mereka mendapatkan kartu kuning lagi saat melawan Australia nanti, maka Indonesia akan kehilangan pilar pentingnya. Maka dari itu, dibutuhkan pemain pelapis yang sepadan. Dan bergabungnya Emil Audero, Dean James, serta Joe Pelupessy adalah jawabannya. Secara kemampuan, ketiga pemain itu bisa menjadi pelapis yang sepadan dengan pemain-pemain yang dapat kartu kuning di atas. Maka dari itu nggak heran kalau sejumlah media asing menyebut kalau level skuad Indonesia saat ini setara dengan tim di Piala Dunia.
Sementara itu, melihat gimana rencana dan manuver PSSI, serta perkembangan timnas Indonesia yang sekarang diketahui membuat Malaysia dan Vietnam makin merasa iri, walaupun di satu sisi mereka juga gengsi mengakui hal itu. Meski begitu, tetap aja kok ada yang respect mengakui, seperti legenda timnas Thailand, yakni Kiatisuk Senamuang, juga memuji habis perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Baginya, dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa konsisten bersaing di level Asia. Dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini level Indonesia memang berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak dan terus berkembang, ucap Kiatisuk dilansir dari TH Sport. Dukungan jajaran pelatih berpengalaman. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala pada Januari 2025 menandakan keseriusan PSSI dalam membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kluivert yang memiliki pengalaman di Barcelona dan tim nasional Belanda, dibantu oleh tim kepelatihan yang berpengalaman seperti Alex Pastoor, Danny Lanzet, Gerard van den Berg, dan juga Jordi Cruijff. Dukungan dari para pelatih dan penasihat kelas dunia ini diharapkan mampu membawa taktik dan strategi yang lebih modern dalam permainan timnas Indonesia. Meskipun persiapan dan materi pemain semakin kuat, timnas Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya memberikan 6 tiket otomatis ke Piala Dunia dan 2 tiket playoff. Untuk bisa lolos, Indonesia harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, dan Arab Saudi. Namun, dengan semakin banyaknya pemain berbakat, dukungan dari federasi, serta peningkatan kualitas permainan di bawah arahan Patrick Kluivert, harapan untuk melihat timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 bukanlah sesuatu yang mustahil. Kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang penuh tantangan, tetapi bukan tanpa peluang. Dengan strategi agresif dalam naturalisasi pemain, dukungan penuh dari PSSI dan jajaran pelatih berkelas dunia, skuad Garuda memiliki modal yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kini, tugas utama adalah membuktikan kemampuan mereka di lapangan dan menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Masih terus mencari pemain keturunan baru. Di sisi lain, melihat segala hal yang terjadi, termasuk misi ambisius yang diusung PSSI, pada akhirnya membuat minat para pemain keturunan mulai dari yang grade biasa aja sampai grade A join. Seperti Miliano Jonathans yang semua tahu dia juga masuk list PSSI. Hanya saja, Miliano masih meminta waktu, sehingga PSSI ya ingin mengurus yang bisa diurus cepat buat sekarang. Dan Miliano kabarnya makin yakin untuk Indonesia karena memang proyek ini sangat luar biasa ambisiusnya. Ya, mudah-mudahan aja setelah laga di bulan Maret bakal ada tambahan pemain baru khususnya buat barisan depan. Dan Miliano, walaupun sekarang masih struggling di opsi Utrecht, tetap saja sebuah opsi yang sangat mubazir buat dilewatkan. Dan terlepas dari apapun, dengan segala perubahan yang ada,
Semoga timnas Indonesia bisa tampil habis-habisan di sisa babak round 3 nanti. Karena bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk mewujudkan mimpi bermain di panggung dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.